Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh Mushola Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNIAD Bumi Cibarusah Asri yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa adakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah meninggal dunia, terutama untuk kedua orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, dan para sesepuh kita. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Salatullah
bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Kata beliau, man adas salawatil khamsi nala ibadata malaikatis samawati sab'i. Beliau bersabda, barang siapa yang menunaikan, yang mengerjakan, yang melaksanakan terhadap kewajiban sholat fardu yang 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang jumlah keseluruhan rakaatnya sebanyak 17 rakaat dan jumlah 2 kalimat syahadat yang dibaca di dalamnya sebanyak 9 kali. Kata beliau, nala ibadata malaikatis samawati sab'i, maka ia memperoleh ibadahnya para malaikat yang ada di langit, yang ada di 7 lapis langit. Jadi kita mengerjakan sholat, terutama sholat fardu 5 waktu yang hukumnya wajib atas setiap orang Islam yang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, maupun sholat sunnah yang lainnya. Itu sebenarnya kita sedang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh para malaikat di 7 lapis langit. Karena memang gerakan-gerakan di dalam sholat, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam sholat, dari mulai berdiri, takbiratul ihram, ruku, iktidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya sampai diakhiri dengan salam, itu semuanya adalah perbuatan malaikat di 7 lapis langit. Karena ketika Rasulullah SAW beliau diisrokan dan dimi'rajkan pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah. Nah, beliau melihat secara langsung perbuatan-perbuatan malaikat, baik di langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7. Yang lalu kemudian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para malaikat tersebut di langit ke-1 sampai di langit ke-7 dijadikan perbuatan di dalam sholat. Ruku itu perbuatannya malaikat, sujud itu perbuatannya malaikat, dan seterusnya. Mari kita lihat riwayatnya. Riwayatnya dari Mu'adz bin Jabal dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala annahuma qala, bahwasanya Mu'adz bin Jabal dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, mereka berdua telah berkata, lama urija bin Nabi alaihi salatu wassalam lailatul mi'raj ila samawati, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dimi'rajkan. Dimi'rajkan itu dinaikkan oleh Allah ke langit ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan sampailah beliau di bawah Arsy, dan beliau menerima perintah sholat secara langsung dari Allah. Hal ini menunjukkan betapa alangkah pentingnya perintah sholat, karena perintah sholat ini langsung diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, langsung diterima oleh Nabi Muhammad tanpa melalui wahyu, tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Oleh karena perintah ini langsung, maka Nabi Muhammad dipanggil langsung untuk menerima perintah sholat. Jadi enggak melalui wahyu, enggak melalui perantaraan malaikat Jibril, berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya. Itu melalui malaikat Jibril, melalui wahyu.
Tapi oleh karena perintah ini sangat penting, maka yang akan menerima perintah ini langsung dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Para jamaah. Nah, di sini diterangkan ketika beliau diisrokan dan dimi'rajkan, ketika beliau dinaikkan oleh Allah. Jadi beliau tidak naik sendiri, beliau nggak bisa naik sendiri ke langit. Dinaikkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Kalau Allah yang punya mau, Allah yang punya keinginan, Allah yang Maha Kuasa yang menghendaki, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi bagi Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apapun yang Allah mau, apapun yang Allah inginkan, apapun yang Allah kehendaki, pasti akan terjadi. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang tidak diinginkan, tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan pernah terjadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ra'a fis sama'il ula malaikatan yadhkuruna Allah taala munjalakumullah taala. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seluruh para malaikat yang ada di langit pertama yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Hanya Allah yang tahu ada berapa jumlah mereka. Nah, mereka semuanya, para malaikat di langit pertama, mereka semuanya berzikir kepada Allah dari semenjak mereka diciptakan oleh Allah, terus berzikir tidak berhenti-henti sampai datangnya hari kiamat. Lalu kemudian berzikir kepada Allah ditetapkan, disunahkan agar dikerjakan setelah kita selesai mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, itu pekerjaan malaikat. Jadi kalau kita selesai sholat 5 waktu berzikir, wiridan, berarti itu kita sedang melakukan pekerjaan malaikat yang dilihat oleh Nabi di langit pertama. Sehingga dalam Al-Quran surah An-Nisa, surah 4 An-Nisa ayat 103, Allah memerintahkan kepada kita, Fa'idza qadaytumus shalah fadhkurullaha. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, hendaklah kamu berzikir kepada Allah. Dan berzikir setelah sholat 5 waktu adalah merupakan kesunahan sholat yang dikerjakan setelah sholat selesai. Jadi itu masih satu paket. Azan, qomat, sholatnya, zikirnya setelah sholat, berdoanya sholat, itu masih satu paket. Jangan dipisah-pisah, satu paket itu. Kemudian waqis saniyati wa malaikatan yarka'una Allah ta'ala munju khalaqahumullah ta'ala la yarka'una rusahum. Dan di langit kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seluruh para malaikat yang ada di langit kedua, mereka sedang melakukan ruku. Lalu kemudian pekerjaan malaikat ini ditetapkan di dalam sholat. Maka setiap orang yang sholat wajib ruku dalam setiap satu rakaat. Kalau tidak ada ruku, tidak disebut sholat, tidak sah sholatnya. Dan ruku 1 kali pada setiap 1 rakaat itu menjadi patokan hitungan rakaat. Artinya ketika di dalam sholat kita tidak melakukan ruku, maka tidak dihitung 1 rakaat. Contoh, kita sebagai makmum masbuk yang tertinggal dari imam dalam sholat berjamaah, begitu kita bergabung kepada seorang imam di dalam sholat berjamaah, baru saja kita Allahu Akbar takbiratul ihram, imam langsung sujud. Sehingga kita tidak punya kesempatan untuk melakukan ruku bersama imam. Berarti kita tertinggal ruku bersama imam. Nah, itu enggak dihitung 1 rakaat. Tapi kalau kita masih mendapati ruku bersama imam di dalam sholat berjamaah, itu dihitung 1 rakaat. Jadi patokannya ruku. Para jamaah yang dimuliakan, nah, ruku ini pekerjaannya malaikat. Maka ketika kita sholat melakukan ruku, itu kita sedang melakukan perbuatan malaikat di langit ke berapa? Kedua. Pertama berzikir. Nah, ini. Wa fisalisati, dan di langit yang ketiga, ra'a malaikatan yasjuduna Allah ta'ala mundu khalaqahumullah la yarfa'una ru'usahum illa hina sallama alaihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam farafa'u ru'usahum wa raddu salam
Nabi alaihi salatu wassalam summa sajadu saniyan ila yaumil qiyamah. Dan di langit yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melihat para malaikat sedang melakukan sujud semuanya. Itu para malaikat di langit ketiga yang jumlahnya sangat banyak. Bagaikan daun-daunan yang ada di alam dunia ini termasuk rumput di dalamnya. Kita kalau menghitung daun-daunan yang ada di dalam dunia nggak akan kehitung. Sehingga ada ulama yang mengatakan begini, jika kamu ingin mengetahui berapa banyak malaikat yang Allah ciptakan, kamu hitung seluruh daunan yang ada di dalam dunia. Boro-boro hitung daun-daunan, orang hitung rambut sendiri aja nggak kehitung, rambut yang ada di kepala kita. Nggak usah rambut, kebanyakan kumis saja. Hitung sendiri bisa enggak? Atau bulu korong lah, atau bulu kelek itu sorangan, berapa lembar tak? Apalagi disuruh menghitung seluruh daunan yang ada di alam dunia, termasuk rumput hitung tuh, nggak bisa kita. Nah ada ulama yang mengatakan begitu. Artinya tidak ada yang dapat mengetahui jumlah para malaikat yang telah Allah ciptakan melainkan Allah sendiri. Nah itu para malaikat di langit ketiga mereka semuanya bersujud kepada Allah. Dari semenjak mereka diciptakan oleh Allah, tidak bangun-bangun dari sujudnya, tidak bangkit-bangkit dari sujudnya, terus sujud sampai datangnya hari kiamat. Kecuali ketika Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada mereka di langit ketiga dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad mengucapkan salam sama mereka, Assalamualaikum. Baru mereka bangkit dari sujudnya dan menjawab salam Nabi. Waalaikumsalam. Nah setelah mereka menjawab salam Nabi, mereka sujud lagi dan tidak mengangkatkan kepalanya lagi sampai datangnya hari kiamat. Itu dilihat oleh Nabi di langit ketiga. Berarti para malaikat sujudnya berapa kali tuh? 2 kali. Pertama sedang sujud pertama tuh. Kemudian dia bangun karena mau menjawab salam Nabi. Setelah mereka menjawab salam Nabi, mereka sujud lagi 2 kali. Maka ditetapkan dalam 1 rakaat sujud 2 kali. Nah dari situ pengambilan riwayatnya dari pekerjaan malaikat. Berarti orang yang rajin sholatnya berarti dia rajin sujudnya kepada Allah. Orang yang rajin sujudnya hakikatnya mereka sedang rajin melakukan pekerjaan malaikat di langit ketiga. Tidak ada manusia yang sangat dekat jaraknya kepada Allah melainkan di saat dia sedang bersujud. Itu sama kita kepada Allah. Maka hendaknya kita ketika melakukan sujud harus benar-benar khusyuk, dilakukan dengan khusyuk. Harus merasakan kehadiran Allah dekat. Kita merasakan saat kita sedang bersujud di hadapan Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang Maha Suci, yang Maha segalanya, yang Maha Sempurna. Kita lemah, sujud di hadapan Allah, merasa rendah. Dan di situ kita banyak berdoa. Makanya kalau bisa sujud terakhir dalam setiap sholat itu agak lama sedikit. Di antaranya kita minta doa husnul khotimah. Allahumma ja'alni husnul khotimah. Allahumma ja'alni husnul khotimah. Allahumma ja'alni husnul khotimah. Ya Allah, jadikanlah kematian itu dalam keadaan husnul khotimah. Itu kita minta langsung di hadapan Allah ketika kita sujud di hadapan Allah. Nah, maka ditetapkan dalam setiap rakaat di dalam sholat wajib sujud 2 kali. Yajibu ala kulli musolli, wajib atas setiap orang yang sholat ayat sudah agar daya yang bersujud fi kulli raka'ataini marrataini, pada setiap rakaat 2 kali. Di setiap 1 rakaat sujudnya 2 kali, nggak boleh kurang. Kalau kurang nggak jadi sholatnya, nggak sah. Silakan aja kita sujudnya sekali, tapi nggak oleh agama nggak dinilai sholat kita, nggak dianggap sholat, dianggap main-main kita. Karena tidak mentaati, tidak mematuhi peraturan agama. Capek-capek kita, dianggap main-main. Nah di situ, jadi sujud ditetapkan di dalam sholat setiap rakaat itu pengambilannya dari perbuatan malaikat di langit ketiga. Ditetapkan oleh di dalam sholat. Wa birrabi'ati malaikatan yatazahaduna, dan di langit yang keempat Nabi Muhammad melihat para malaikat yang jumlahnya sangat amat banyak tidak bisa dihitung.
Mereka semuanya sedang bertasahud, sedang mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nama Nabi Muhammad itu disebut oleh para malaikat di langit, enggak berhenti-berhenti sampai datangnya hari kiamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus itu para malaikat di langit dan tempat mereka bertasahud, mengucapkan dua kalimat syahadat, menyebut nama Allah dan menyebut nama kekasihnya Nabi Muhammad di dalam dua kalimat syahadat dengan tiada henti-hentinya. Lalu kemudian perbuatan malaikat tersebut yang dilakukannya di langit tempat ditetapkan di dalam sholat wajib setiap orang yang sholat pada waktu tahiyat awal, tahiyat akhir mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau tahiyat awal atau tasawuf awal itu kan hukumnya sunnah. Tapi walaupun tahiyat awal atau tasawuf awal status hukumnya sunnah, tetap mengucapkan dua kalimat syahadatnya di dalam tahiyat awal tetap wajib. Kalau tahiyat akhir atau tasawuf akhir kan itu status hukumnya wajib karena termasuk rukun sholat. Wajib pula di dalamnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Intinya baik di dalam tahiyat awal maupun di dalam tahiyat akhir kita diwajibkan mengucapkan dua kalimat syahadat di dalam sholat yang kita kerjakan. Nah itu pengambilan riwayatnya dari perbuatan malaikat yang dilakukan oleh para malaikat di langit yang keempat. Nah kita supaya tahu. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam itu dasarnya dari mana? Ini kita mengikuti perbuatan siapa? Jawab, itu kita mengikuti perbuatan malaikat. Berarti orang yang sholat itu seluruhnya melakukan perbuatan malaikat. Kalau sholat yang nggak berhenti-berhenti, insya Allah dia akan mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan yang didapatkan oleh para malaikat. Karena dia selamanya melakukan perbuatan malaikat. Malaikat tidak pernah berbuat dosa. Makanya orang yang lain sholatnya insya Allah nggak akan ada celah kesempatan untuk berbuat dosa. Kalau sholat dulu coba aja buktikan sekarang. Sholat nggak berhenti dari pagi sampai malam sampai pagi itu sholat nggak makan nggak apa-apa. Insya Allah. Tahu-tahu udah mati. Mati dalam keadaan tidak berbuat dosa. Maka sholat ini termasuk amalan yang paling afdal. Afdal amal as-sholat. Amalan yang paling afdal itu sholat. Kenapa? Karena sholat itu perbuatan malaikat. Wakil khamisati ra'a malaikatan musabbihina. Dan di langit yang kelima Nabi Muhammad SAW beliau melihat di langit yang kelima para malaikat mereka semuanya sedang bertasbih kepada Allah, membaca tasbih, memahasucikan Allah dengan tiada henti-hentinya sampai datangnya hari kiamat. Maka lalu kemudian kita disunahkan di dalam sholat ketika ruku, ketika sujud mengucapkan tasbih. Ketika ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Di dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah itu perbuatan malaikat di langit yang kelima. Jadi kita kan diperintahkan bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wasabbihuhu bukratan wa asila. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kalian kepada Allah, memahasucikan Allah yang maha suci, bukratan di waktu pagi, wa asila di waktu petang. Di waktu pagi kita udah bertasbih di dalam sholat, dalam ruku, dalam sujud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di waktu petang kita bertasbih lagi di dalam sholat ketika ruku dan sujud pada waktu sholat asar. Dan orang yang memperbanyak tasbih
Manakala dia meninggal dunia, masuk alam kuburnya akan diterangkan oleh Allah, dilapangkan, diluaskan, diselamatkan dari adab kubur kalau kita memperbanyak membaca tasbih. Makanya kalau bisa tiap hari jangan sampai lupa, jangan sampai lewat, jangan sampai kurang. Pagi baca tasbih 100, sore 100 kalau bisa, didawamkan, dijadikan pegangan hidup. Kan ada pegangan hidup, ada pandangan hidup, ada perjuangan hidup. Kalau pandangan hidup baru dipandang langsung hidup. Nah itu anak muda. Kalau pegangan hidup setelah dipegang baru hidup. Nah itu usia 50 tahun lah, 40 tahun lah. Kalau perjuangan hidup itu udah kakek-kakek, udah berjuang dengan berbagai macam cara nggak hidup-hidup. Harus sadar tapi kita udah tua, jangan selalu mengikuti hawa nafsu. Harus banyak ibadah kepada Allah. Selama ini kita banyak mendekatkan diri kepada istri. Nah kalau udah tua, ganti banyak mendekatkan diri kepada ilahi Rabbi, kepada Allah. Itu artinya Allah ngasih kesempatan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan terus saja mengikuti hawa nafsu. Kapan mau tobatnya, kapan hisapnya. Tahu-tahu udah mati aja. Nauzubillah min dzalik. Wa bisari ro'a malaikatan mukabbirina wa muhallilina. Dan di langit yang ke-6 Nabi Muhammad SAW beliau melihat para malaikat yang jumlahnya sangat banyak tiada terhitung. Mereka semuanya sedang bertakbir dan bertahlil kepada Allah. Mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkumandang untuk takbir di langit yang ke berapa? Ke-6. Yang dibaca oleh para malaikat tidak henti-hentinya sampai datangnya hari kiamat. Bisa terpercaya teang hari itu langit bisa ternaiknya. Itu dari ke-6 dan mereka bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai datangnya hari kiamat. Para malaikat di langit yang ke-6 mereka bertakbir kepada Allah dan bertahlil mengucapkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat najah, kalimat taqwa, yaitu la ilaha illallah. Di dalam salat ada takbir. Salat dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Dan mengucapkan takbir di dalam salat itu wajib. Karena rukun salat yang kedua yaitu takbiratul ihram. Jadi yang wajib itu mengucapkan takbirnya. Sedangkan mengangkat dua tangan itu sunnah untuk menyempurnakan takbiratul ihramnya. Orang yang tangannya buntung nggak usah angkat tangan, nggak ada tangannya, udah aja ucap Allah Akbar, jadi sholat. Yang nggak bisa ngomong bisu, ucapkan takbir dalam hati, Allah Akbar. Pasti hati bisa mengucapkan takbir lah. Kemudian dalam sholat ada tahlil, la ilaha illallah. Pada waktu kita membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, itu kalimat thayyibah. Kalau kalimat ini tidak dibaca di dalam sholat, serajin apapun kita melakukan sholat, sebanyak apapun sholat yang kita kerjakan, tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah sholat kita. Maka wajib setiap orang yang sholat di dalam sholat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa bisabi'ati ra'a malaikatan musallimina mundu khalaqahumullah ta'ala fahum qalbun Nabi alaihi salatu wassalam wasdaha an yakuna lahu wa li ummati hadhihi ibadat. Kemudian di langit yang ke-7 para malaikat Nabi Muhammad SAW melihat para malaikat mengucapkan salam dari semenjak mereka diciptakan oleh Allah sampai datangnya hari kiamat. Terus-terusan dengan tiada henti-hentinya mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Terus-terusan mereka mengucapkan salam. Pahum. Walaupun Nabi SAW
fi hadzal ibadah. Maka setelah Nabi Muhammad melihat apa yang dilakukan oleh para malaikat dari mulai di langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, akhirnya Nabi Muhammad tergerak hatinya. Tergerak hatinya, Nabi Muhammad ingin mempraktekkan apa yang telah dilakukan oleh para malaikat bagi umatnya sebagai ibadah, maka ditetapkanlah di dalam sholat. Jadi sholat itu kita melakukan pekerjaan malaikat, perbuatan malaikat. Jadi kumpulan perbuatan malaikat itu terkumpul dalam sholat. Makanya kalau orang sholat itu insya Allah berarti dia melakukan perbuatan malaikat. Insya Allah akan dijaga oleh Allah dari perbuatan keji dan munkar. Para jamaah yang terakhir, sehingga di sini dikatakan oleh Nabi, man ada sholawati romsi nala ibadata malaikatis samawati sab'i. Barang siapa orang Islam baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf, dia istiqomah menunaikan, mengerjakan, melaksanakan kewajiban sholat yang 5 waktu, nala ibadata malaikatis samawati sab'i, maka niscaya ia akan memperoleh ibadahnya para malaikat di 7 lapis langit bumi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ibadahnya para malaikat di langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, maka itu semuanya bisa kita lakukan di dalam sholat 5 waktu. Yang terakhir, nanti di hari kiamat orang Islam yang berani meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu itu akan dicari oleh makhluk Allah yang bernama Haris. Siapa itu Haris? Haris ini adalah semacam kalajengking yang panjangnya kalajengking tersebut, panjangnya itu di antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Panjangnya itu kalajengking. Dan lebarnya dari Masyriq ke Maghrib. Kemudian nanti malaikat Jibril akan bertanya kepada Haris, ya Haris, aina tajhadu waliman tatlubu? Kata malaikat Jibril, hei Haris, kamu mau kemana dan kamu mau mencari siapa? Itu kalajengking yang bernama Haris menjawab dia, fayaqulu, maka kalajengking tersebut menjawab, homsata nafarin, aku akan mencari 5 golongan untuk aku lemparkan ke dalam neraka. Al-awalu, golongan pertama yang akan dicari oleh kalajengking tersebut di hari kiamat yang bernama Haris, tariku sholat, adalah orang Islam yang meninggalkan sholat. Itu akan dicari oleh Haris dan lalu dilemparkan, dibawa ke neraka, dilemparkan ke dalam kobaran api neraka Sakor. Wasani, yang kedua, mani ujakat, orang Islam yang kaya, yang hartanya banyak, berlimpah ruah, tapi dia bakhil, kikir, tidak mau mengeluarkan kewajiban zakat. Wasalisu, yang ketiga, akul walidaini, anak yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, anak yang menyakiti hati kedua orang tuanya, terlepas dari apakah menyakiti kedua orang tuanya dengan ucapannya atau dengan sikapnya atau dengan perbuatannya, sehingga membuat orang tuanya hatinya sakit dan menangis. Warabiu, yang keempat yang akan dicari oleh kalajengking di hari kiamat yang bernama Haris untuk dimasukkan ke neraka adalah saribul khamri, orang yang tukang minum khamr, arak, miras santika, minuman keras dan narkotika, apapun namanya, apapun jenisnya, baik itu bir, TKW, AO, magadon, mandolin, kanput, banyaklah, maupun yang bernama sabu-sabu, ganja, deksotan, pil BK dan sebagainya, pil nipam. Itu yang keempat. Wal khamisu al mutakalimu fil masjid di kalam dunya. Golongan yang kelima, orang yang kelima yang akan dicari oleh kalajengking yang bernama Haris di hari kiamat,
untuk dimasukkan ke neraka adalah orang yang tukang ngobrol di masjid dengan obrolan dunia, bukan obrolan ilmu agama, bukan obrolan akhirat, tapi ngobrolin dunia, ngobrolin segala sesuatu yang bersifat duniawi yang di dalamnya mengandung indikasi hawa nafsu, seperti ngobrolin perempuan di masjid, ngobrolin tentang uang di masjid, tentang pekerjaan di masjid. Sebaiknya di masjid itu kalau mau ngobrol, jangan ngobrol tentang ilmu agama, mujakarah, mutorohah, mudorobah, ya. Ngobrolin tentang hadis, tentang Quran, tentang riwayat para sahabat dan sebagainya. Ngobrolin tentang akhirat, tentang ibadah. Gitu. Kalau mau ngobrol tentang dunia, ya di tempat lain. Sebab ada hadis yang mengatakan begini dalam kitab Tanjul Qaul, man takallama bi kalamid dunya, man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sana. Barang siapa yang ngobrol di masjid dengan obrolan dunia, maka niscaya Allah akan menghapus amalannya 40 tahun. Jadi amalannya 40 tahun dihapus oleh Allah gara-gara di masjid ngobrolin cewek, ngobrolin pacar, gitu kan? Ya mudah-mudahan ya kita suka ngobrol ya, mudah-mudahan kalau kita pernah ngobrol itu mudah-mudahan diampuni oleh Allah ya. Ya maklum lah kalau orang suka lupa ya. Awalnya ngobrol tentang zikir, ujung-ujungnya tentang janda. Maklumlah tidak berulang ya. Makanya kita harus berbanyak istighfar lah. Kemudian udah ya golongan 5. Dia ada 5 golongan yang akan dicari oleh kalajengking yang bernama Haris di hari kiamat nanti untuk dimasukkan ke neraka. Demikian taklim kita pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, menerima segala amal kebaikan, amal selama ibadah yang telah kita lakukan, dan memberikan tambahan ilmu dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai daya. Semoga kita semuanya, juga keluarga kita, saudara kita, Allah selalu diberikan sehat walafiat, juga ilmu batin untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Yuk kita manfaatkan sisa umur kita, kesehatan badan kita untuk beribadah kepada Allah. Kita persiapkan diri kita buat tempat hidup kita nanti di alam akhirat. Akhirnya mari kita tutup taklim kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid
Ah,